Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C6 akan mempresentasikan sistem transparansi koperasi simpan pinjam berbasis web. Yang beranggotakan Fauzian Irjani 15/2020-086, Faisal Fajar Ramadan 15/2020-130, M. Hisam Margani 15/2020-047, dan Zikrul Hakim 15/2020-095. Di sini ada 4 materi. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, gambaran umum rencana usaha. Ketiga, metode pelaksanaan. 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pertama, latar belakang perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam operasional koperasi simpan pinjam. Kini, transparansi keuangan dan operasional menjadi fokus utama untuk mengatasi potensi ketidakpercayaan dan penyalahgunaan dana anggota. Dengan pemanfaatan sistem berbasis web, anggota koperasi dapat mengakses informasi secara real-time, menjadikan catatan transaksi lebih akurat dan mengurangi risiko kecurangan. Lalu ada tujuan kegiatan, mengetahui cara kerja sistem transparansi koperasi simpan pinjam berbasis web sehingga dapat berguna bagi pelanggan. Mengetahui cara merancang dan membuat sistem transparansi koperasi simpan pinjam berbasis web. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh Faisal. Baik, terima kasih. Itu manfaat kegiatan. Jadi manfaat kegiatan ini kita membantu koperasi untuk mempercepat pengolahan data simpanan maupun pinjaman, dan juga akan membantu mempercepat anggota untuk mengajukan pinjaman dan simpanan. Next. Selanjutnya, kita masuk ke gambaran umum rencana usaha di bagian SWOT analisis. Kita di bagian strength kita memiliki kemampuan untuk merancang database, memahami bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JS, JavaScript, PHP, dan juga SQL. Dan juga bisa membuat tampilan website yang user friendly dan responsif, dan juga memiliki kemampuan untuk mengamankan data di web dan memiliki sistem transaksi yang transparan. Lalu kita memiliki kelemahan atau weakness, yaitu belum memiliki banyaknya relasi dengan asosiasi koperasi khususnya di Bandung. Lalu tidak mampu membuat aplikasi Android. Lalu masuk ke opportunities atau peluang, kami memiliki peluang yaitu minimnya penguasaan aplikasi, penggunaan aplikasi untuk operasi berbasis web, lalu banyaknya instansi atau kantor yang memiliki asosiasi koperasi, dan juga banyaknya transaksi yang masih dilakukan secara manual dalam suatu koperasi, dan juga banyaknya sistem transaksi yang tidak transparan yang dilakukan pada koperasi. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Masih banyaknya anggota koperasi yang tidak begitu mengerti dalam penggunaan aplikasi, lalu masih sedikit minat terhadap masyarakat terhadap koperasi. Next. Kita masuk ke SWOT matrix. Pada strength 2 dan strength 3 terhadap opportunity 1 memberikan informasi yang menarik tentang operasi online agar meningkatkan minat terhadap operasi. Lalu strength 1 terhadap opportunity 3 mempercepat dalam pengolahan data dan mengurangi terjadinya hilang data pada simpanan dan pinjaman. Lalu pada strength 4 terhadap opportunities 2 menerapkan kontrol akses yang ketat dengan hak akses sesuai untuk pengguna dan admin. Jalur strength 5 terhadap opportunities 4 menerapkan sistem transaksi yang transparan sehingga setiap anggota mengetahui apa saja transaksi yang terjadi. Lalu yang terakhir ada strength 3 terhadap tricks 2 memberikan tampilan aplikasi yang user friendly dan juga petunjuk penggunaannya. Di bagian weakness ada weakness 1 terhadap opportunities 2 yaitu membangun hubungan dengan komunitas dan mempelajari kebutuhan dalam komunitas koperasi. Lalu ada bagian weakness 2 terhadap threat 1, mengembangkan sistem dan juga menyediakan fitur tanya jawab untuk menjawab kebingungan dari pengguna. Lalu ada threat 2 dan threat 1 terhadap weakness 1, membuat promosi online dan juga menawarkan langsung ke beberapa koperasi. Next. Nah, kita masuk ke bisnis model kanvas, sistem transparansi koperasi simpan pinjam.
yaitu ada customer segment atau target pasar dari produk yang kami buat, yaitu asosiasi koperasi di daerah Bandung, baik instansi pemerintahan maupun tidak. Lalu ada customer relationship atau hubungan interaksi dengan kliennya. Di sini kepuasan pihak koperasi yang menjadi dimudahkan proses transaksi koperasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Lalu ada channels, cara yang digunakan untuk berkomunikasi dengan klien. Di sini kami menggunakan cara yaitu pertemuan di kantor, lalu dengan ketua koperasi dan juga menggunakan Facebook. Lalu ada value proposition, manfaat dari produk yang kami buat yaitu pengurangan beban administratif dengan adanya proses otomatisasi, lalu ada keamanan yang tinggi untuk melindungi data anggota dan data transaksi, lalu efektivitas dalam pengolahan simpanan dan pinjaman anggota. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dalam penggunaan aplikasi. Kita masuk ke kayak activities atau aktivitasnya dalam usaha, yaitu memberikan informasi yang menarik tentang operasi, lalu mempercepat dalam pengolahan data dan mengurangi terjadinya hilangnya data simpanan dan pinjaman, menerapkan kontrol akses untuk pengguna dan admin, memberikan tampilan aplikasi yang user friendly, membangun hubungan dengan komunitas koperasi dan menyediakan fitur tanya jawab, membuat promosi online dan menawarkan secara langsung ke beberapa koperasi. Lalu ada kayak resource, ini adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun bisnisnya, yaitu ada tim teknisi, tim teknis pengelolaan aplikasi, website dan hosting, software basis data dan laptop, dan konektivitas internet. Ini diambil dari SWOT yang sebelumnya. Lalu ada pay partners, partnernya atau mitra kerja, kami memilih Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan Bank. Lalu ada cost struktur, biaya-biaya yang terkait dalam usaha yaitu seperti membayar server hosting, gaji pekerja, kuota internet yang digunakan, pemasaran iklan. Itu ada revenue stream atau sumber-sumber penghasilan yang didapatkan yaitu dari pengembangan fitur. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hisham, silakan. Selanjutnya ada gambaran umum rencana usaha, yaitu ketersediaan sumber daya. Yang pertama itu sumber daya manusia, ada bidang informatika atau IT berguna untuk merancang, membuat, dan mengelola website e-koperasi ini. Yang kedua, bidang marketing, bidang yang berguna untuk memasarkan atau menawarkan website yang sudah dibuat kepada pengurus asosiasi koperasi. Ada juga perangkat lunak dan perangkat keras. Di antaranya laptop atau PC, kemudian text editor, domain name, hosting web, internet. Kemudian gambaran umum rencana usaha itu ada perencanaan produksi. Yang pertama, target konsumen. Berdasarkan hasil pengamatan bisnis model Canvas, target konsumen dari sistem transparansi koperasi simpan pinjam berbasis web ini adalah para pengurus asosiasi koperasi beserta anggotanya. Kemudian lokasi usaha. Lokasi usaha pembuatan website ini yang dibuat tidak memiliki kantor, tetapi untuk mengakses sistem transparansi koperasi simpan pinjam bisa menggunakan website. Yang terakhir itu ada target penjualan. Khusus untuk jasa yang kami ini lebih menargetkan kepada para anggota koperasi ketika hendak meminjam uang dari koperasi secara aman dan nyaman dengan cara mengajukannya langsung melalui aplikasi ini. Lalu nanti admin tinggal menyetujuinya dan mengirimkan uangnya secara langsung karena terdapat data nomor rekening anggota secara langsung pada aplikasi. Kemudian metode pelaksanaan. Di sini ada proses produksi. Yang pertama itu menentukan ide dan tujuan website. Selanjutnya merancang desain website, menyiapkan database website, menentukan workflow, dan menyiapkan domain dan hosting. Dalam proses pertama kita mencari ide dan tujuan website akan seperti apa. Kemudian kita memilih framework dan desain untuk website. Selanjutnya kita akan menyiapkan database website, lalu menentukan workflow untuk website agar dapat berfungsi dengan baik dan menyediakan domain dan hosting. Untuk metode pelaksanaan itu ada promosi produk.
berdasarkan BMC atau Business Model Canvas, bentuk promosi yang akan lakukan untuk menawarkan sistem transparansi koperasi simpan pinjam berbasis website dengan melakukan pemasaran online dan offline. Pemasaran online dapat melalui media sosial seperti Facebook ADS. Untuk pemasaran offline dapat dilakukan dengan menawarkan langsung dari kantor ke kantor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faujan. Selanjutnya untuk metode pelaksanaan ada bagian distribusi produk. Distribusi produk yang kita lakukan yang pertama yaitu mencari asosiasi koperasi untuk bekerja sama. Setelah itu melakukan pemasaran seperti Instagram ADS, Facebook ADS, TikTok ADS, dan Google ADS, serta menyebarkan brosur. Lalu anggota dapat mengakses langsung ke website. Selanjutnya untuk bab keempat atau biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada anggaran dari biaya, perlengkapan yang diperlukan seperti Facebook ADS untuk melakukan promosi dengan kuantitas 1 bulan, harga satuannya 460.000 yang ditotal menjadi 460.000. Lalu untuk dipakai ada web hosting, internet, dan juga bensin. Dengan total harga dari hosting selama 1 bulan 170.000, lalu untuk internet selama 1 bulan 187.000, dan untuk bensin yang dihabiskan sebanyak 4 liter dengan harga satuan 14.000 menjadi total 56.000. Yang terakhir untuk lain-lain ada dari rincian gaji karyawan sebanyak 4 orang dengan harga satuannya 1.500.000 menjadi 6 juta. Dan jika ditotalkan dari keseluruhan dari perlengkapan yang diperlukan, bahan habis pakai dan lain-lain, didapatkan jumlah 6.873.000. Selanjutnya ini untuk jadwal kegiatannya. Pada bulan pertama, jenis kegiatan yang dilakukan yaitu mencari referensi website. Lalu pada bulan kedua, jenis kegiatannya merancang sistem. Bulan ketiga mencari mitra partner. Bulan keempat, penjualan dan promosi produk serta membuat laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.